Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak mendapat syafaat dari baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Penelusuran konten YouTube kami kali ini adalah menyimak tentang keberadaan makam Sunan Bayat yang lokasinya berada di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sunan Bayat, nama lain Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Tembayat, Sunan Pandanaran kedua atau Maulana Agung, merupakan ulama penyebar agama Islam, khususnya di daerah Semarang, Salatiga, Boyolali, hingga Klaten. Makamnya terletak di perbukitan Gunung Jabalkat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula, konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini hidup pada masa Kesultanan Demak abad ke-15. Beliau juga dikenal sebagai wali pengganti Syekh Siti Jenar yang menurut kisah dihukum oleh Dewan Wali Songo. Asal-usul. Terdapat paling tidak 3 versi mengenai asal-usulnya. 1. Sunan Pandanaran ke-1. Sunan Pandanaran ke-1 atau Ki Ageng Pandanaran merupakan putra dari Pangeran Sabranglor, Sultan Demak kedua, dan bernama asli Pangeran Madya Anom. Beliau ini merupakan pendiri kota Semarang. Haulnya selalu diperingati oleh para pejabat kota Semarang setiap tahun sebagai pendiri kota Semarang. Sunan Pandanaran I dimakamkan di Kelurahan Randusari, Mugasari, Semarang Selatan. Sunan Pandanaran I ini memiliki istri bernama Nyai Endang Sejanita. 2. Sunan Pandanaran kedua. Ki Ageng Pandanaran kedua atau Maulana Agung adalah anak kandung dari Pangeran Madya Anom atau Ki Ageng Pandanaran ke-1, pendiri kota Semarang, yang lebih dikenal dengan nama Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Sunan Pandanaran ketiga ini merupakan pengganti jabatan Adipati Semarang setelah ditinggal Sunan Pandanaran kedua atau Sunan Tembayat yang rela melepaskan semua harta, wanita, dan tahta untuk menyusul dan berguru kepada Sunan Kalijaga di puncak Jabalkat, Gunung Cokrokembang, Klaten, Jawa Tengah. Sunan Pandanaran ketiga sering disebut Pangeran Mangkubumi ini merupakan adik kandung dari Sunan
Pandanaran kedua. Ketiga, riwayat lain. Sepeninggal Ki Ageng Pandanarang, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikannya sebagai Bupati Semarang kedua. Al-Kisah, ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran agama Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun, lama-kelamaan terjadilah perubahan. Ia yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan. Begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini lalu mengutus Sunan Kalijaga untuk menyadarkan sang bupati. Namun pada akhirnya sang bupati menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan semua kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selogringging, dan Wedi menurut suatu babat. Konon, sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Ia lalu menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Demikian penelusuran konten YouTube kami kali ini yang menyimak tentang keberadaan makam Sunan Bayat yang lokasinya berada di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Harapan kami dengan menonton konten YouTube kami, Slamet Haryo Kusumo Channel, bisa memberi hiburan, pengetahuan, ada guna dan manfaat bagi Anda sekalian. Dan sudilah kiranya bagi para pemirsa beriman sekalian untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara memberikan subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar para pemirsa beriman sekalian dapat mengikuti perkembangan konten-konten yang ada di channel kami, sehingga channel kami dapat berkesinambungan dan berkembang dengan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.